Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai kelas maya, mau itu manfaatnya, tujuannya, serta komponen pendukung dalam pembuatan kelas maya. Nah, maka dari itu di video lanjutan ini akan kita bahas mengenai jenis-jenis dari kelas maya. Ada beberapa jenis, mari kita simak penjelasannya. Ada 3 jenis kelas maya. Yang pertama itu ada Learning Management System, yang kedua ada Learning Content Management System, dan yang terakhir ada Social Learning Network. Yang pertama ada Learning Management System, di mana perangkat ini digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan kegiatan pembelajaran. Nah, selain itu juga dia itu dapat berguna untuk keperluan dokumentasi, laporan kegiatan, administrasi materi, dan itu semua berjalan dengan menggunakan internet atau secara online. Bisa dilihat pada diagramnya, itu kita membuat dulu master course, lalu kita membuat konten yang untuk dikirim, lalu kita buat kerjasama atau kolaborasi. Nah, proses pengirimannya, lalu pemberian tugas, lalu ada yang namanya pengerjaan tugas, itu untuk dikerjakan oleh yang namanya siswa. Nah, itu adalah cara kerja dari Learning Management System. Kemudian yang kedua ada Learning Content Management System. Nah, Learning Content Management System ini bekerja untuk membuat, memperbaharui, mempublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. LCMS ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari LMS. Nah, selain itu, LCMS ini juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang lebih spesifik, misalnya artikel, panduan, dan juga brosur penjualan. Nah, LCMS ini bisa berisi berupa file komputer yang berupa audio, video, gambar, dokumen elektronik, dan website. Jenis kelas maya yang terakhir itu ada social media learning. Nah, social media learning ini merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS. Kalau LMS itu baru perencanaan, dan kalau misalnya LCMS itu dia baru pengelolaan. Nah, kalau misalnya SLN ini atau social media learning ini digunakan, dia lebih meluas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Nah, karena skala sosialnya itu lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap dan perilaku pada peserta yang menggunakan SLN ini, walaupun tidak semua peserta. Dalam kelas maya tentunya kita memiliki fitur-fitur yang menarik dan memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu konten yang terkait dengan tujuan belajar. Yang kedua menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh dan praktek untuk membantu siswa belajar. Jadi misalnya dalam mata pelajaran seni budaya itu langsung dipraktikkan bagaimana cara menyanyi yang baik dan benar. Lalu yang ketiga menggunakan gambar dan kalimat sebagai elemen media untuk menyebarkan konten dan metode belajar. Jadi pastinya kalian lebih senang belajar kalau lihat gambar yang menarik serta media yang menarik dibandingkan hanya tulisan saja. Kemudian pembelajaran bisa terjadi secara langsung dengan instruktur atau guru maupun secara individu atau otodidak. Jadi kalau yang sekarang sedang terjadi, saya sebagai instruktur atau guru memberikan materi, tapi kalian pembelajarannya dilakukan secara individu di rumah. Dan yang terakhir dapat menambah wawasan serta teknik baru yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan belajar. Jadi biasanya belajar itu hanya menghafal saja. Dengan adanya kelas maya, jadi kalian mau tidak mau belajar fitur-fitur terbaru dan lebih menarik. Kemudian ada keuntungan dari penerapannya kelas maya. Yang pertama itu lebih menarik proses pembelajarannya karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Apalagi kalau kita hanya di kelas duduk manis menatap papan tulis. Dan yang kedua, siswa tidak terikat dengan
waktu dan tempat sehingga lebih santai. Kalau di sekolah kan kita terikat oleh waktu. Nah, kalau dengan kelas maya ini kalian bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya yang ketiga, guru sebagai fasilitator atau penyedia sekaligus pendukung dalam proses pembelajaran tersebut tentunya sudah pasti. Lalu yang keempat, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website karena lebih menarik tampilannya. Dan yang terakhir, pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Itu yang bikin kalian lebih menyenangkan. Kalau ada kelebihan, sudah pastinya ada kekurangan dalam penggunaan kelas maya ini. Yang pertama, siswa dan guru harus memiliki koneksi internet karena kelas maya ini berbasis web. Nah, ini adalah kendala yang luar biasa terjadi di mana-mana dalam pembelajaran daring ini. Yang kedua, proses belajarnya itu individual, jadi kalian tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Yang ketiga, kalian sebagai siswa harus berhati-hati apabila terjadi kesalahan materi, maka kalian akan berdampak pada pengetahuan yang didapatkan. Dan apabila untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang profesional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan yang bersifat manual seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Serta yang terakhir itu membutuhkan spesifikasi hardware, software, sekaligus jaringan internet yang memadai. Dan ini pun luar biasa terjadi kendala dalam proses pembelajaran secara daring ini, tapi alhamdulillah sudah banyak yang bisa mengikuti. Oke, sudah selesai pembahasan mengenai kelas maya ini. Dan untuk minggu sekarang tetap tidak ada tugas, cukup kalian pelajari dari dua video tersebut, video yang pertama dan video yang sekarang. Nanti minggu selanjutnya kita akan melakukan yang namanya ulangan harian menggunakan aplikasi Google Form. Seperti biasa, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.